Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 4 Juli 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Dan kalau saya sampaikan ya di analisa kemarin, di mana market membentuk Morning Star, di sini ada long legs doji dan kemudian impulsif bullish. Dan kalau kita lihat posisinya kemarin ya, alhamdulillah memasuki area retest atau koreksi sampai dengan wilayah area 38,2%, yaitu di 1911.09. Kemudian market bergerak naik hingga membentuk level tertingginya yaitu di 1930.92, dan kemudian market bergerak turun. Dan cuman di sini kalau kita perhatikan close candle daily itu belum mampu break di atas daripada area open bears, yaitu di posisi 1923.11 ya. Candle close di bawah area tersebut itu menunjukkan bahwasanya market bergerak konsolidasi yang cukup signifikan, di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Seandainya kalau close-nya ini berhasil di atas daripada 1923.11, maka akan menunjukkan potensi kekuatan bullish-nya akan lebih besar ya, dan kita bisa gunakan strategi Fibo Musang untuk mencari titik level yang lebih tinggi. Oke, sekarang kita akan cek ya di time frame 4 jamnya. Kita akan lihat time frame 4 jam. Ya, di time frame 4 jam ini adalah pola yang kemarin ya sudah saya sampaikan, di mana area ketika bergerak naik yang menjadikan titik uji, makanya saya tulis di sini di area high weekly menjadi area zona pantau. Nih ya, ini adalah zona pantau. Dan ternyata area ini tidak berhasil di breakout, yaitu 1933.23. Market hanya bergerak di posisi 1930.92 dan sudah keluar dari area konsolidasinya. Ini adalah area konsolidasinya. Dan kemudian kalau kita perhatikan memang kecenderungan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa dan memasuki sesi Amerika, market bergerak impulsif bullish ya, membentuk Marubozu bullish, close di atas daripada candle warna merah, memakan daripada candle warna merah. Ini menunjukkan kekuatan bullish terjadi terhadap XAU USD. Tapi di akhir sesi penutupan market memang ketika rilis news ya yang menunjukkan aktivitas adanya pelemahan pada indeks dolar, maka di sini dimanfaatkan oleh pergerakan XAU USD, terjadi penguatan hingga ke level 1930.92 ya. Dan kemudian market bergerak melemah kembali ya, membentuk sebuah long legs doji dan diakhiri oleh pergerakan yang dimana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Tentunya hari ini kalau kita melihat dari sudut pandang time frame 4 jam ya, karena adanya bullish engulfing di area ini, oke, maka menurut saya pergerakan selanjutnya akan bergerak naik ya, menurut saya, karena sudah break di atas daripada open bears. Di sini yang kita tandain ya di sore kemarin di 1920 ini berhasil break di atas level tersebut, maka ini berpotensi akan terjadi penguatan pada XAU USD yang tentunya akan menguji sekali lagi area 1933.23 yang menjadikan titik high weekly. Dan tapi tetap ya, seperti biasanya selalu saya tandain yang menjadikan bullish engulfing yang open bulls-nya di sini, karena ini adalah area yang pembatasan jika mana posisi tersebut terjadi breakout di pembentukan candle, contoh impulsif bearish ya, break di bawah area 1911, maka akan memiliki kecenderungan menguji sekali lagi area zona buy atau area base yang di posisi berkisaran antara 1908.10 sampai dengan 1901.80. Oke, ini posisinya ya. Kemungkinan besar menurut saya
pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa tidak jauh dari posisi yang saat ini, maka akan bergerak konsolidasi, baik akan membentuk sebuah area compression atau membentuk sebuah area base ataupun chart pattern. Dan saat ini progresnya saya masih akan memantau dulu dari posisi pergerakan saat ini ya di time frame 4 jam. Meskipun terjadi dorongan bullish engulfing yang menurut saya juga pergerakannya cukup signifikan. Ini adalah polanya dari intraday terjadi dorongan kenaikan atau dorongan bullish. Kalau kita tarik trendline seperti ini ya, dimana sebentar ini seperti membentuk sebuah channel ya. Nah ini bullish channel. Kalau kita tarik seperti ini, kita copy seperti ini ya. Nah ini adalah pergerakan channel ya, ada bullish channel atau ascending channel di posisi struktur saat ini. Oke. Sekarang kita akan cek di time frame 1 jam ya. Kita menggambarkan sebuah skenario nya apakah ada perubahan atau tidaknya. Oke. Nah, ini adalah pergerakannya membentuk sebuah ascending channel ya, membentuk higher high, higher low, higher high, higher low dan higher high ya, gagal break 1933 dan kembali lagi melemah. Sampai sini yang perlu saya perhatikan ya, menurut saya ada potensi karena pergerakan untuk saat ini ya, kalau kita lihat dari area ini kan kembali lagi retest ya. Ini adalah retest area support become resistant yang menjadikan area break yang kita gambarkan kemarin. Harusnya kalau dengan posisi seperti ini sih dia akan menguji sekali lagi minimal mendekati area sini ya, area imbalance. Ini ada imbalance dan ada order block nih, sebentar ya. Ini untuk sesi Asia ya. Ini adalah area imbalance. Nah, ini adalah imbalance-nya. Ya, ini imbalance-nya besar kemungkinan akan bergerak di area ini. Ya, ini adalah imbalance, kita akan tandain. Ini area imbalance. Sebentar, ini area base-nya area breakout-nya saya hapus aja. Itu adalah area imbalance dan di bawahnya ini ada order block ya, di area demand. Itu adalah area demand. Ini adalah area order block. Oke, kita tandain dulu. Menurut saya ada potensi market akan bergerak ke area ini. Ini order block time frame 1 jamnya. Jadi kalau kita lihat range pergerakannya dari posisi saat ini pagi hari ini sampai dengan area ini sih berkisaran antara $9 ya. Kemungkinan besar dengan posisi seperti ini kalau saya pribadi memang jaraknya terlalu pendek ya, apalagi sudah keluar daripada jalur trendline, itu sangat beresiko akan terjadinya breakout impulsif bearish dan menuju area order block time frame 1 jam. Dengan kondisi seperti ini, maka saya putuskan area ini saya akan jadikan zona ini ya, zona pantau, area order block sampai dengan area 1 jam ini ya, saya jadikan zona pantau seperti ini ya. Ini adalah zona pantaunya. Artinya gini, ketika nanti market memasuki wilayah 1919.38 ya sampai dengan 1911.55 ya di area tersebut, maka yang saya lakukan adalah memantau dan melihat seberapa besar terjadinya pembentukan candlestick pattern ya, baik single pattern, double pattern ataupun triple pattern yang menunjukkan progres adanya terjadi kenaikan kembali ya. Karena kalau kita lihat di atas ini masih ada imbalance juga dan ada area order block yang menurut saya masih memiliki potensi kuat akan ada dorongan seller terjadi di wilayah tersebut ya. Jadi kalau kita gambarkan ini kan membentuk sebuah area ascending channel ya. Ya memang besar kemungkinan dia akan menguji sekali lagi area imbalance, karena ini yang terdekat imbalance, kemudian dia bergerak seperti ini ya, konsolidasi sesi Asia, kemungkinan ya dia akan bergerak naik. Dan ini yang akan diuji sekali lagi, apakah dia akan membentuk double top ya. Kalau double top hanya berhenti di area ini aja, 1930 atau 29 atau 31, yang tentunya tidak berhasil break di atas daripada high weekly 1933. Karena kalau berhasil break high weekly seperti ini ya, maka market kecenderungannya akan sangat bullish sekali gitu. Tapi kalau masih tertahan di area high weekly di posisi ini, maka saya katakan di sini pantau wilayah area ini
Selama tidak ada impulsi bullish dan close di atas 1933.23, posisinya masih kecenderungannya bisa terjadi penurunan di wilayah area ini. Apalagi juga kita lihat posisi terakhir ya, dengan kecenderungan kemarin naik cukup signifikan dan ini berubah warna ya menjadi candle warna merah, menunjukkan aktivitas akan terjadinya penurunan. Dan di akhir sesi penutupan membentuk sebuah area base yang tentunya bergerak sangat kecil ya di posisi ini. Maka saya katakan kalau dia membentuk sebuah pola double top ya posisi ini, maka ya market akan memiliki kecenderungan dia akan break di wilayah bawah dan menguji sekali lagi tetap adalah open 1911.92 ya di wilayah area ini. Maka saya katakan di sini ada zona pantau. Kalau dia bergeraknya break ke bawah, maka hal yang perlu kita dan close ya seperti ini adalah momentum yang cukup bagus untuk area zona buy yang pertama di sini. Ketika ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, maka dia akan bergerak naik kembali. Ini gambarannya ya. Jadi ada membentuk double top. Tapi kalau marketnya nantinya ini berhasil break di atas daripada ketika dia bergerak konsolidasi membentuk sebuah area base seperti ini, breakout di atas high weekly ya, maka kecenderungannya dia akan menuju area imbalance tentunya. Ya, kalau ini dorongannya sangat kuat, maka order block time frame 4 jam yang menjadikan acuan selanjutnya ya. Kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 in set down, saya akan sell di sini minimal retest menguji area high weekly yang di breakout seperti ini ya. Nah, minimal sampai sini dulu taking profitnya. Ini gambarannya. Jadi untuk saat ini karena market berada di kurang lebih di 50% ya. Ini adalah 50% daripada jalur area channel ya, dan mendekati trendline bawah, besar kemungkinan akan bergerak konsolidasi. Sekali lagi dengan adanya posisi seperti ini dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, saya masih mau melihat dulu ya perkembangannya ya. Tadi sudah saya sampaikan arahannya ya, baik dia akan menguji area zona pantau, area trendline daripada channel tersebut, atau dia akan membentuk sebuah double top yang menunjukkan penurunan sampai dengan area order block yang ada di time frame 1 jam tersebut, yaitu yang start awal yaitu ada zona pantau sampai area zona buy di posisi ini. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan tentunya tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Dan saya ucapkan selamat yang kemarin sudah mendapatkan profit ya, karena high weekly tidak berhasil di break. Ya kalau teman-teman cari konfirmasinya ya, sudah saya sampaikan di beberapa kali video. Turunkan time frame-nya untuk mendapatkan informasi di area ini. Caranya seperti apa ya? Anda bisa gunakan contoh time frame 15 menit gitu. Nah ini kan sudah jelas kalau di time frame 15 menit ya. Nah ini ada konfirmasi jelas adanya bearish engulfing. Ini adalah bearish engulfing ya, Anda bisa lihat. Nah ini kan sudah ada konfirmasi sell di sini, profit di sini. Udah lumayan, cukup signifikan sekali ya. Kurang lebih Anda bisa menghasilkan ya 6 sampai dengan 7 dolar ya. Kalau per lotnya ya bisa dapat 6 sampai 7 juta. Intinya situ. Oke. Jadi ini gambarannya. Jadi saya sekali lagi ya, tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Dan nanti kita akan kembali lagi di review sore seperti apa perkembangannya. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.